Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi ja'alana khayra ummatin ukhrijat linnasi. Alhamdulillah alladzi sahhala lana subulal khairati. Alhamdulillah alladzi fataha lana abwaba alhasanati. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana la tada' lana fi hadhihi al-lailati al-mubarakati dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala aiban illa satartah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala ghaiban illa radattah wala faqiran illa aghnaytah wala jahilan illa 'allamtah wala hajatan min hawaijid dunya wal ukhra illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana ya rabbana Allahumma ya rabbana kama jama'tana fi hadhihi al-lailatil mubarakati fajma'na yawmal qiyamati fil jannati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana wa ya satiral uyub isturil uyub wa ya ghafiradh dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub ya 'allamal ghuyub. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, para kekasih Allah yang kami cintai, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk kebaikan, dan kullun muyassarun lima khuliqalah. Siapapun dari kita ini akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan tempat kita nanti kelak di akhirat. Ahli surga akan senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan surga, begitu sebaliknya ahli neraka akan dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan neraka. Majelis ini mulia, akan tetapi yang harus kita ketahui, mulianya majelis ini bukan karena yang mengajar, bukan karena yang mengajar, akan tapi ketahuilah mulianya majelis ini karena kita yang hadir, karena kehadiran kita ini. Sebab kalau bukan kehadiran kita kaum muslimin mukminin, majelis ini tidak akan menjadi majelis mulia. Allah kalau menginginkan menurunkan rahmat, akan dikumpulkan orang-orang soleh di satu tempat. Dan kalau Allah ingin menurunkan bencana dan azab, Allah akan kumpulkan orang-orang fajir, orang-orang jahat di satu tempat. Artinya Allah akan mencurahkan rahmat bersama perkumpulan orang-orang baik, dan Allah akan menurunkan azab bersama perkumpulan orang-orang jahat. Sehingga jangan disalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri di saat kita tertimpa satu musibah, di saat kita kumpul bersama orang-orang jahat.
Dan memang di saat kita berada di lingkungan yang tidak baik, pilihan kita ada dua saja dan tidak ada tiganya. Yang pertama, kita ingin merubahnya, beramar ma'ruf nahi mungkar, atau yang kedua kita tinggalkan tempat itu. Kalau kita tidak ingin merubahnya, maka ketahuilah di saat Allah menurunkan azab, kita pun akan terbawa kepada azab tersebut, dan bisa saja kita terbawa, terpengaruh, dan anak keturunan kita pun akan terbawa kepada kehinaan dan kemaksiatan. Maka perkumpulan ini ada maknanya. Satu pertemuan ada maknanya. Bertemunya orang ahli iman ini ada maknanya, dan ini yang dianggap besar, yang dianggap mulia, yang dianggap agung, dan yang melihat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi disebutkan dalam muqaddimah Ustadz Khalili bahwasanya disinilah sanjungan Nabi Muhammad kepada majlis ini disebut oleh Rasulullah sebagai taman surga. Kemudian yang perlu, karena majlis ini sudah berjalan lama, kita itu koreksi diri. Sudahkah sepanjang kita menuntut ilmu di majlis ini ada perubahan atau tidak? Karena semua orang itu menginginkan perubahan. Perubahan. Yang melarat pengen kaya, yang kaya semakin kaya, yang sakit pengen sembuh, yang belum menikah pengen menikah, yang macam. Jadi semuanya ingin perubahan. Perubahan ini harus. Dan ini atas usaha kita. Allah yang akan membimbing dan Allah yang akan memudahkan. Kita harus berkeinginan membuat satu perubahan. Dan kami yakin kehadiran Anda ke tempat ini karena Anda menginginkan perubahan, biarpun Anda tidak pernah mengucapkannya. Mungkin yang selama ini kurang baik pengen baik, yang bodoh pengen ngerti, yang sering melakukan kesalahan pengen dibimbing oleh Allah untuk tidak melakukan dosa. Dan ini perubahan ini harus ada. Cuman karena kita kurang merenungi, tidak pernah membuat satu evaluasi dalam setahun ini apa yang berubah di dalam rumah tanggaku, dalam setahun ini apa yang berubah pada diriku. Dan kunci perubahan itu jangan menggantungkan orang lain. Kunci perubahan ini diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dari diri sendiri. Sebab kadang orang itu menuntut ilmu bukan ingin membuat perubahan pada dirinya sendiri, ingin merubah orang lain. Ini satu kesalahan. Ada orang kalau punya ilmu itu yang dibayangkan nanti mendapatkan ilmu. Barangkali ada ustadz hadir di majelis ini, setelah mendapatkan ilmu langsung, wah ini nanti saya sampaikan kepada jamaahku di sana yang seperti ini. Jadi dilewati dirinya seolah-olah tidak butuh dengan ilmu yang ia dapatkannya. Pernah kita gambarkan mungkin suami istri menghadiri satu majelis berkenaan dengan keharmonisan rumah tangga. Di saat sang ustadz yang bercerita tentang kewajiban seorang laki-laki kepada seorang wanita, sang istri langsung nyenggol suaminya. Tuh bang, denger bang tuh. Ya, kelewat, ilmunya bukan untuk dirinya sendiri. Jadi ini tidak akan bisa membuat perubahan orang yang semacam ini. Jadi kalau kita menuntut ilmu, hadir ke satu majelis ingin membuat perubahan, dan perubahan itu dari diri kita sendiri. Kita sendiri membuat perubahan terlebih dahulu sebelum orang lain. Maka sungguh aneh kalau kita kulaan di sini, ternyata sampai di rumah kita berikan anak kita, istri kita, semua kita kasih, tapi kita tidak pernah mengoreksi kita sudah berubah atau belum. Jangan sampai bahan cibiran buat anak-anak kita, ngaji setiap hari tetap begitu, kalimatnya belum kalem, kalau sama suami belum lembut, sama istri belum kasih, sama anak belum sayang, sama orang tua belum hormat. Ini tidak ada perubahan. Maka kita harus membuat satu perubahan. Kita pulang ke rumah kita masing-masing merenung. Jangan sampai pekerjaan kita itu hanya rutin saja, senang ikut rame-rame, senang ikut gerumbul-gerumbul, akan tapi ternyata belum ada kemauan kalau kita untuk merubah diri kita sendiri. Semua dari kita, Nabi Muhammad mengingatkan, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Memang ini majelis besar, artinya apa? Majelis bukan besar karena banyak yang hadir. Majelis seperti ini majelis besar karena dibesarkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka
kita ini kalau sudah menghadiri majelis yang semacam ini harus kita yakini bahwasanya di majelis ini ada manfaatnya, dan manfaatnya harus segera kita hadirkan pada diri kita, membuat perubahan. Di dalam bulan Ramadan yang lalu kita membuat renungan, ada malam iktikaf kita membuat renungan. Subhanallah ya, orang itu sering lalai dengan amal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hamba-hambanya ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, tetapi kadang pengabdian kita itu menjadikan kita sering lalai dan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang rajin sholat sama istri tidak baik, dan kita khawatir bahasanya rajin ngaji padahal yang dibahas di majelis macam-macam, sampai di rumah kok sama suami belum bisa hormat, sama istri belum bisa kasih. Terus mau apa kesini ini? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Tidak usah nengok orang lain. Iya itu ibu itu loh. Nggak usah. Kita itu loh. Kita punya kekurangan atau tidak? Jawabnya kita punya kekurangan. Karena tidak ada yang sempurna dari kita ini. Kalau belum baik menjadi baik. Yang sudah baik semakin baik. Nah ini tujuan diadakan majelis ini. Semua yang ngomong koreksi, yang dengar koreksi, semua yang hadir koreksi diri. Sudahkah kita selama mengadakan pengajian selama ini ada perubahan atau belum? Kulak banyak tapi kita tidak pernah menikmati ilmu tersebut. Jangan sampai kita menjadi ayam mati di lumbung padi. Kelihatannya menghadiri majelis ta'lim para ibu, tapi akhlak belum berubah. Akhlak kemuliaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita insya Allah sedikit akan kita bahas akhlak secara berantai, karena kita fikih sudah ya, fikih sudah ada, dan ini memang namanya hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari itu hikmah besar, berat. Maka kadang kita sarai sedikit, lebih banyak kita beri tambahan-tambahan dari luar. Jadi akhlak yang mulia itulah diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu kalau belum menjadi karakter atau watak itu susah. Jadi dunia itu menjadi baik, ada budaya ya, kita tahu budaya itu budaya yang baik. Kalau budaya belum baik ya mungkin kita menurun tradisi yang baik di kampung kita. Kalau belum tradisi yang baik menurun ke watak. Jadi ada tingkatan ya. Paling kecil adalah watak pribadi. Watak pribadi seseorang ini harus dirubah, dan watak itu dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan, watak ini orang melakukannya itu tanpa disadari, karena itu sudah menjadi watak. Tanpa disadari ia melakukan satu kebaikan, karena kebaikan yang sudah dilatih. Jadi perlu namanya tarbiyah. Tarbiyah itu penting, pendidikan, riyadhah. Kalau para ulama menyebut riyadhah, kita melatih untuk sabar, melatih untuk menghormati sesama, melatih untuk macam-macam. Jadi setelah kita berlatih akan menjadi kebiasaan. Lah kalau sudah menjadi kebiasaan itu seperti kita gambarkan. Akhlak itu perlu dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan tidak bisa. Kalau sudah dibiasakan, ia melakukannya itu dengan tanpa disadari, atau bahasa yang sering kita dengar di bawah sadar. Tanpa disadari ia melakukan kebaikan itu. Seperti barangkali contoh, Mas Nano ada ngambil ke pulpen, tulis kertas, yang lain boleh ngikut. Tulis pakai tangan kanan namanya sendiri, pakai tangan kanan nama. Selesai? Baik, tulis dengan tangan kiri, pakai tangan kiri, nulis namanya. Belum sudah selesai, tidak boleh, cukup, waktunya sama 2 menit 2 detik 2 detik, sudah tidak boleh teruskan. Selesai belum? Baik. Yang ketiga, pegang tangan begini, pulpennya begini ya, nulis nama. Baik, beda ya, yang pertama, yang kedua sama yang ketiga.
Coba yang pertama waktu nulis nggak mikir lagi kan, langsung nulis nama, nggak mikir. Tapi yang kedua masih mikir ya, belum biasa. Lah ini yang kedua ini loh, sadar kita itu di saat kita sadar itu. Kalau yang pertama sudah di bawah sadar, nggak sadar lagi, nggak menyadari dia melakukan itu semua. Jadi dia ingat, ya sudah langsung melakukan. Lah akhlak tuh kayak seperti itu, dilatih. Kalau sudah terbiasa ya sudah langsung. Nggak usah menyabar-nyabarkan, nggak usah orang tuh perlu beraction. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan langsung tulis. Tapi pakai tangan kiri, mikir. Karena belum terbiasa ini. Maka di saat kita menulis dengan tangan kanan kita, itu gambaran saja ya. Di saat kita menulis dengan tangan kita itu, kita sudah tidak mikir tangannya ini karena sudah terbiasa. Makanya termasuk cara berjalan yang baik. Ini perlu latihan. Masalah keikhlasan itu kita bahas sendiri. Perlu jalan yang baik. Kalau jalan noleh ya kebiasaan, lihat. Nyeret srek noleh. Itu kebiasaan tidak baik. Sama orang pun begitu. Cara ngomong sama orang pun harus dilatih yang baik. Kalau orang melotot begini, orang pusing kan? Jadi kalau ngomong bagaimana? Seorang wanita yang mulia juga harus berlatih cara berbicara dengan kaum laki-laki seperti apa, cara ngomong seperti apa. Ngomong gaya ganjen itu biar kebiasaan itu. Biasaan, nggak bisa. Baru dilatih kalau ngomong yang benar. Jadi akhlak itu perlu latihan. Ibda binafsik. Jadi kita akan melatih dari akhlak-akhlak yang kita pelajari itu untuk kita terapkan pada diri kita semua. Dan semuanya tidak ada yang sempurna. Kalau sudah orang bisa melihat dirinya sendiri, selamat nanti, aman insya Allah. Baik, dan malam ini kita tidak akan membaca hikmahnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Mohon maaf karena kita di perjalanan tadi. Kita akan menyambung masalah fikih, dan kemarin kita sudah jam sebegini, barangkali fikihnya pun tidak. Baik, ini saja yang kami sampaikan tentang apa tadi, orang harus membuat perubahan. Barangkali ibu-ibu, adik-adik, para bapak, para orang tua kami, kalau sempat nanti membuat catatan sebelum ngaji di sini itu seperti apa tingkah laku kita. Jujur ini, selama setahun di sini ngaji apa yang berubah? Itu harus membuat satu catatan. Kita hubungan sholat seperti apa? Kepada Allah harus kita timbang, kita perhitungkan. Hubungan dengan sama manusia seperti apa? Kalau belum, akui. Lah itu baru sadar nanti. Iya ya, saya ngaji setahun sama abah saya kok masih bentak-bentak ya. Lah ini bagus itu. Yang susah itu orang nggak sadar-sadar tuh. Ya itu tadi, orang nggak sadar, kadang melakukan kesalahan tuh nggak sadar. Lah itu ketidaksadaran ini karena juga dibentuk juga. Makanya orang banyak melakukan kesalahan itu karena nggak sadar, karena tidak pernah merenungi. Sampai orang dikatakan, Pak, tadi kok sampai ngomong begitu gimana? Kapan Anda tidak merasa? Banyak kan? Enggak, benar saya tidak lakukan. Bapak ngomongnya tadi nyinggung perasaan. Enggak, saya biasa, ada kan? Padahal memang ngomongnya nyelekit karena tidak pernah koreksi. Cobalah ibu kalau ngomong sering direkam lah kadang-kadang. Enak nggak didengar sama orang? Didengar sendiri, sebab orang lagi ngomong itu ya itu tadi, kita lagi mikir yang lainnya, sehingga cara ngomong kita pun kadang tidak kita sadari nyakiti ibu kita, orang tua kita. Alangkah indahnya kalau kita tiba-tiba ngomong sama ibu, Umi, Abah, selama ini apa yang tidak baik dari saya? Terus terang katakan. Ngomong apa? Suami, Bang, jujur nih Bang, saya itu kalau ngomong dengan abang atau tingkah laku saya dengan abang kurang apa? Berani ngomong begitu. Dan istri pun harus sama, minta untuk dibukakan, saya itu kurang apa. Lah kalau memang tidak menyadari, orang tidak akan bisa baik. Sehingga betul ya, ada orang kalau ngomong nyelkit tidak sadar, ada orang suka nyakiti orang lain nggak sadar, suka bohong kadang-kadang juga tidak sadar, karena orang tidak pernah koreksi diri. Baik, itu saja barangkali kami terlintas di dalam berjalan tadi. Kalau memang ya semua dari kita memang harus seperti itu, selalu koreksi diri. Ada perubahan atau tidak? Pengajian yang kita lakukan selama ini bertahun-tahun, sudah 3 tahun kita ngadakan pengajian di tempat ini. Apa yang telah berubah? Jangan sampai kita seneng ramenya saja, semakin banyak jamaah akhirnya kita tertipu. Ini belum jaminan baik. Tapi kita mohon kepada Allah, di balik ramenya majelis ini adalah kebaikan semuanya. Amin. Baik, tapi insya Allah semuanya pulang, mohon sebelum tidur renung, tafakkur sama
An-Nadhr itu disebut dalam Al-Quran banyak sekali. Afala yatafakkarun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun, afala tangduru. Jadi banyak disebut kalimat apakah kamu tidak merenung, dan kalimatnya beda-beda. Karena begitu pentingnya kita untuk merenungi. Dari nafkah kita, rizki yang kita dapat semuanya insya Allah kita renungi. Kemudian ada satu hal ya, kemarin kita ingat catatan sebelum kita keluar dari majlis, kita membicarakan apa ya? Baik. Ada masalah kehormatan ya. Kebetulan ada bebarengan, ada isu seorang kiai katanya berbuat macam-macam. Jangan ikut-ikut dengan hal-hal yang semacam itu. Berita sebelumnya di sebuah stasiun televisi katanya ada, termasuk di daerah Jambi dan sebagainya, mau diadakan setiap anak mau masuk sekolah akan diperiksa selaput darahnya masih perawan atau tidak. Ini kebusukan, ide busuk, ide kotor, itu iblis. Dan ini bisa saja didengar di tempat lain. Nah itu karena kurangnya ilmu. Alasannya apa? Biar orang pada takut melakukan zina. Agar orang takut melakukan zina. Kalau orang takut melakukan zina, caranya dididik moral, dididik akhlak, takut kepada Allah. Bukan dengan cara seperti itu. Itu akan Masya Allah membongkar aibnya orang. Jadi orang bisa saja, dan orang selaput darah robek itu bisa saja karena jatuh, karena ini. Sementara hal-hal yang ini, yang namanya zina, ini harus ditutup. Kemudian juga ada berita beberapa hari yang lalu, memang kita hanya mendengar saja, ada seorang kiai besar, ada seorang wanita mengaku karena pernah dilakukan begini. Yang cerita itu koran ya, yang cerita itu media. Hati-hati, jangan ke bawah. Sekali lagi kita ikut menggunjing kiai tersebut, minta maafnya gimana kita? Dengar Kiai Zainuddin MZ, langsung saja sebut nama. Beliau adalah seorang tokoh. Ada satu perempuan, setelah kita lacak, kita cek tulisan-tulisannya, ini adalah kayak mengada-ngada, sampai akannya dipegang-pegang takannya di depan orang ojek, segala macam tuh aneh-aneh ceritanya. Ini adalah fitnah, dan kalau sudah ini musuh-musuh Allah menfitnah orang seperti Zainuddin MZ ini berhasil, nanti satu lagi, dan semoga Kiai Zainuddin tidak menanggapi ini. Ini adalah fitnah, seorang perempuan melakukan seperti itu. Kalaupun seandainya, naudzubillah, semoga tidak, seandainya terjadi beneran, tidak punya, jangan sampai kita ikut membicarakan satu kalimat pun. Apalagi seorang tokoh, musibahnya besar. Itu ghadab kita tidak pernah melihat, tidak pernah caci. Seandainya itu ghadab, itu hukumannya gede di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dunia harus dicambuk kita. Belum lagi, Masya Allah, akan menjadikan orang itu kecintaannya kepada ulama hilang itu. Sebab kemarin kita dengar kiai pada begitu, subhanallah, padahal baru ketahuan, baru cerita satu, dan itu belum tentu benarnya. Kita dengar sampai kaget, kiai apa? Itu kiai kondang, kiai gini. Ya Allah, kita katakan jangan menggunjing orang yang Anda tidak tahu. Bahkan seandainya Anda tahu orang itu zina, Anda tidak boleh menyebutnya. Ini loh penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin. Kita harus menjaga. Nabi Muhammad mengajari, jaga, jangan sampai ikut dibongkar. Kalau seandainya terjadi, apalagi itu hanya isu, orangnya di mana dan ini di mana, kisahnya kapan, dan itu pun ceritanya unik, aneh. Kalau kita baca ungkapan-ungkapannya dari koran, kita tidak ketemu lagi sama perempuan itu, kita tidak ketemu langsung dengan perempuan itu, dan juga kita tidak pernah mendengar dari Kiai Zainuddin MZ. Cuman kami tidak ingin bahwa kita ini terbawa kepada media untuk menilai orang. Yang nikah benar saja dihancur, kena hakim oleh media, dirusak dengan bermacam-macam cerita. Memang musuh Allah tidak akan diam, ulama, dan tidak mustahil suatu ketika yang berbicara ini juga yang lain, ulama-ulama yang lain akan begitukan. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang sudah gak percaya kepada ulama, ulama juga begitu, apa-apaan, ngapain ngaji, ngapain belajar, ngapain kita menuntut ilmu dengan ulama. Akhirnya kebencian kepada ulama, dan itu musibah lebih gede. Jadi seandainya bukan ulama, pernah waktu yang lalu ada seorang bintang film, bintang iklan atau apa, yang punya video tersebar ke sana sini, video seks dan macam-macam. Jangan habiskan waktu kita untuk bicarakan yang begitu itu.
Kalau memang Anda tidak tahu lalu Anda mengatakan dia pezina, Anda pun harus dicambuk. Sebab yang namanya zina harus ditutup, bukan diceritakan. Sudahlah, jangan biasakan lidah kita membicarakan tentang perselingkuhan, perzinaan. Apalagi ini kiai pada akhir-akhir ini. Jadi kami merasa perlu menyampaikan ini, takut ke bawah kemana-mana. Kalau ada di rumah kita berpembicaraan tentang perzinaan, tutup, jangan ngomong. Itu benar saya lihat, jangan dibicarakan. Karena Rasulullah mengajari untuk ditutup aib-aib yang semacam ini. Sering ini kami ulang-ulang masalah ini karena kasusnya subhanallah mengerikan. Dan kelihatannya banyak orang tidak mengerti. Beberapa waktu yang lalu kita ada majelis satu tempat. Orang itu mengatakan, jadi orang mengadu tentang permasalahannya di depan orang. Karena begitu udah tahu pengen semangat tobat tapi gak ngerti ilmunya. Ya saya pernah melakukan begini gimana? Astagfirullah. Saya pikir mau tanya tentang zakat atau apa, kejadiannya sendiri orang pada noleh. Nah ini kan karena tidak ngerti. Kalau ada orang mau ngadu urusan zina, jangan sampai di depan orang, jangan sampai ada orang tahu. Kalau perlu kirim surat saja, suruh cari komentar atau telepon sampai kita tidak tahu orangnya. Karena ini harus ditutup, karena Allah tidak akan mengampuni dosa zina kalau dibuka di depan orang. Tutup, dan Anda punya kewajiban menutup. Kalau ada orang curhat kepada Anda sebetulnya dapat beban. Orang curhat itu pun tidak boleh kita ceritakan kepada istri kita. Kalau Anda suami, Anda seorang istri, ada seorang curhat, tidak boleh Anda cerita kepada suami. Ini harus, apalagi dengar dari televisi, koran tentang seorang kiai, sampai ada seorang ibu dengan bahasanya ngecek, kiai gombal, kiai begitu juga. Kita dengar apa bu? Kita dengar cerita itu. Kita tidak ngerti, baru kita setelah itu lihat di internet, lihat di ini, Masya Allah, oh ini ceritanya kiai yang mendapatkan fitnah yang semacam itu. Itu adalah fitnah seorang tokoh Islam, dan itu akan menjadi bahan tertawaan di luar Islam. Tuh selingkuh, kiainya selingkuh, apalagi rakyatnya, umatnya bagaimana. Inilah yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Jangan ikut-ikut ya, tutup husnudon. Anda tidak pernah melihat sendiri. Bahkan lihat kaidahnya, kalaupun Anda melihat sendiri, Anda tidak berhak cerita kepada orang lain. Kalau Anda tidak punya saksi 4 ya bareng dengan Anda, laki-laki, perempuan tidak masuk di sini. Kalau tidak ada 4 saksi orang laki-laki yang menyaksikannya, maka ketahuilah Anda dicambuk. Kalau Anda ngomong saya ngelihat berdua, ada orang 3 misalnya, ada orang bertiga ngelihat satu orang berzina, lalu datang ke mahkamah, Pak Hakim saya ngelihat si A dan si B berzina. Hakimnya bertanya, engkau berapa orang? Saya bertiga Pak Hakim. Ngelihat benar, ngelihat dengan mata sendiri. Baik, biarpun ngelihat, kamu harus dicambuk karena kamu cuma 3 orang kurang 1. Ini sudah ngelihat beneran saja ngadu dicambuk, apalagi menfitnah beritanya melalui televisi dan radio, koran. Hati-hati, itu saja. Jaga lidah kita untuk menggunjing apalagi ulama. Ketahuilah luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Kalau Anda menggunjing sekali, fitnahnya gede, musibahnya gede di rumah kita. Kita jaga kehormatan para ulama-ulama, nama para ulama-ulama. Cuman subhanallah ya, kedengkian ulama juga ngeri. Waktu A'agim punya kasus itu langsung uji, ada kiai meremehkan kiai. Ini musibah. Jangan sampai meremehkan siapapun. Allah membuka A'agim. Mungkin sisi lain A'agim bukan seorang fakih, tapi seorang yang hakim bijak. Ada lagi ustadz yang lainnya, ini ada punya kelebihan, kalau sudah merendahkan musibah. Jangan sampai kita tertawa, Zainuddin kapok loh, gara-gara kita ustadz, musibah ini. Kalau sudah dengkinya ustadz dengan ustadz, musibah. Dia sendiri akan kena musibah yang sama itu nanti. Difitnah juga dengan fitnah yang sama. Baik, ini saja. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Intinya jangan sampai kita kebawa kepada hal yang semacam ini. Kelihatannya ini mendesak untuk kami sampaikan. Jangan sampai terjadi pembicaraan. Kalau ada orang waktu tutup, jangan gunjing ulama, selesai. Kalau pengen selamat, kalau nggak pengen selamat terserah. Kalau pengen selamat jangan gunjing ulama. Gunjing orang biasa saja tidak boleh, apalagi menggunjing ulama. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tughtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, muliakan kami yang hadir di tempat ini Allah.
Berikan kepada kami kesadaran ya Allah akan kekurangan kami Allah. Jadikanlah ilmu yang kami dapat adalah ilmu yang manfaat, yang menghantarkan kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ya Allah kami adalah orang yang tidak berubah ya Allah. Akan tapi jadikanlah kami orang yang berubah dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik ya Allah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami kejelekan-kejelekan kami agar kami bisa benahi ya Allah. Dan tutuplah kejelekan orang lain dari mata kami agar kami tidak usil dan menggunjingnya ya Allah. Bukalah aib kami sendiri untuk kami ya Allah agar kami bisa merubahnya. Dan tutuplah aib guru-guru kami ya Allah. Tutuplah kekurangan guru-guru kami ya Allah. Tutuplah kekurangan para ulama dari mata kami ya Allah agar kami tidak kurang cinta kami kepada guru kami dan kepada ulama ya Allah. Dan jagalah lidah kami dari menggunjing beliau-beliau ya Allah. Dan jagalah hati kami untuk membenci beliau ya Allah. Dan berikan kepada kami kecintaan kepada orang-orang yang kau cintai Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami guru-guru yang soleh, kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus, kirimkan kepada kami guru-guru yang baik ya Allah. Dan jauhkan kami dari guru yang tidak baik, jauhkan kami dari guru yang tidak tulus, dan jauhkan kami dari guru ya Allah yang menjerumuskan. Jauhkan kami dari guru yang menjerumuskan ya Allah. Ya Allah, muliakan rumah tangga kami, muliakan keluarga kami ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Cinta yang sesungguhnya ya Allah kepada kekasihmu Nabi Muhammad, kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad, kepada agama kekasihmu Nabi Muhammad, kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad, kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, kepada keluarga turun kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami semua yang hadir di tempat ini Allah. Hilangkan kedengkian kami, hilangkan kebencian kami, hilangkan dendam kami, hilangkan ya Allah kesombongan kami, kesombongan kami ya Allah, kesombongan dengan harta kami ya Allah, sombong karena ilmu kami ya Allah, sombong karena nasab kami ya Allah, sombong karena ya Allah pangkat kami ya Allah. Jauhkan dari kesombongan ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan sebab takut ya Allah kami ya Allah. Di saat kami sombong susah menerima kebenaran ya Allah. Ya Allah, bersihkan kepada kami ya Allah ketulusan, dan jadikan orang yang bersama kami orang tulus ya Allah. Jauhkan kami dari pengkhianat ya Allah, dan jauhkan kami dari berkhianat. Jauhkan kami dari pembohong dan jauhkan kami dari berbohong ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ketulusan di dalam beramal baik ya Allah, ketulusan di dalam menjalankan kebaikan ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, Engkau melihat semua yang hadir di tempat ini, hati mereka ya Allah. Lihatlah hati mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Lihatlah hati kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami ya Allah. Berkasih sayang kepada sesama kami ya Allah, sehingga kami tidak akan bermusuhan, kami tidak akan menyakiti, kami tidak akan zalim, kami tidak akan saling berbohong. Maka ya Allah, lihatlah kami dengan kasih sayang-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Lihatlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan pertolongan-Mu ya Allah, dengan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa ya Allah, dan bagi-Mu itu sangat mudah. Dan mudahkanlah kami ya Allah untuk ziarah Makkah ya Allah. Sebentar lagi para jamaah haji akan berangkat ya Allah. Susulkan kami kelak untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah. Mudahkanlah kami untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad di Madinah. Mudahkanlah kami untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad di Madinah ya Allah. Agar kami bisa mengucapkan salam dari dekat, salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad, salam dari dekat, salam dari dekat ya Allah, salam dari dekat. Dan bertemukanlah kami kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad di surga ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.